Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. 6 Sayap Ungu Malaikat. Melihat konfrontasi tegang antara keduanya di langit, terutama fluktuasi menakutkan pada Paus, Xiao Yan berkata dengan ragu. Kekosongan di mana dua sosok dalam gambar itu mulai terdistorsi dan pecah. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran tingkat itu, bahkan jika itu diisolasi oleh pesona kekuatan mereka, dan jejak akibatnya terpancar, sudah cukup untuk menghapus semuanya. Sayap malaikat adalah senjata paling kuat yang diberikan oleh kerajaan malaikat kepada yang kuat di cabang tahta suci. Dari sayap terendah hingga 6, putih hingga ungu. Setelah 6 sayap, ada malaikat kebijaksanaan. Setelah 8 sayap, itu adalah malaikat yang menyala-nyala. Dari dahulu kala hingga sekarang, kecuali keturunan dari garis keturunan kerajaan malaikat yang dapat berkultivasi hingga puncak, pemalas lain dan yang lainnya hanya dapat berkultivasi hingga 6 sayap, dan kemudian sulit untuk ditingkatkan. Jika kamu ingin berlatih kultivasi, kamu harus masuk ke kerajaan malaikat, atau mendapatkan berkah dari Ratu Malaikat, jika tidak, kamu hanya akan berada di level ini sepanjang hari. Malaikat ungu bersayap 6, ini sudah merupakan postur terkuat di dunia dari ribuan dunia kecuali kerajaan malaikat. Liu Yun, iblis cahaya, berbicara dengan suara yang agak datar, tetapi itu membuat orang merasa seperti menghirup udara segar. Tampaknya di bawah penyebutan suara Paus tadi, beberapa ingatan dan kekuatan di tubuhnya perlahan-lahan muncul dari kedalaman hatinya, membiarkannya nafasnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sial, pada saat ini, melihat kehampaan langit yang terdistorsi, ekspresi semua orang di bawah secara tidak sadar menjadi jelek, dan tinju mereka mengepal erat. Aku telah menyentuh sumber segala sesuatu di bintang-bintang. Bukankah kekuatan suci tertinggi sebanding dengan malaikat berbulu? Jika Anda ingin menghakimi saya, biarkan malaikat agung kerajaan malaikat datang secara pribadi. Ledakan. Kaisar Iblis mencibir, dan lampu hijau mendominasi yang tak ada habisnya mengalir keluar. Di depan dadanya, itu samar-samar terkondensasi menjadi senjata aneh. Senjata padat energi ini baru saja muncul, dan seluruh dunia bergetar tanpa sadar. Senjata dominasi dunia iblis, tombak iblis pemecah langit. Bahkan jika itu hanya dibangun oleh energi iblis Kaisar Iblis, tubuh senjata Seon yang hidup mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Di bawah kekuatan semacam ini, bahkan sayap malaikat Mifel sekuat kunang-kunang. Hui umumnya lemah dan konyol. Tuhan, beri aku kekuatan ilahi untuk membingungkan kejahatan. Beri aku bantuan dan ubah semua makhluk. Pembunuh malaikat. Suara bernada tinggi Mifel jatuh, dan kain kasa malaikat menutupi tubuhnya, membuat napasnya naik, dan 6 sayap ungu malaikat di belakangnya perlahan-lahan menghasut, bulu ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan benar-benar mengembun menjadi pegangan di depan semua orang, pedang suci emas. Di pedang suci, bayangan jiwa malaikat dilemparkan di atasnya, dan api suci ungu bertahan dan menari, sangat indah, tetapi di atas pedang, ada malaikat berbisik, dan di bawah bisikan ini, semuanya sunyi. Bahkan di gagangnya, selain bulu yang dihiasi sayap malaikat, ada kekuatan yang sangat aneh dan misterius, tetapi itu membuat Xiao Yan cukup akrab. Itu, kekuatan iman. Meskipun dia tidak bisa mempercayainya, Xiao Yan benar-benar merasa bahwa pedang suci mengandung kekuatan iman yang tak ada habisnya. Kekuatan iman itu misterius, tetapi kekuatan semacam itu adalah salah satu tanda orang kuat dalam reinkarnasi. Serangan di bawah kekuatan iman yang begitu kuat dan kekuatan malaikat, bahkan Kaisar Iblis, mungkin lebih tidak menguntungkan. Saya tidak berpikir dia akan berani menggunakan kekuatan iman dengan gegabah. Tidak heran kekuatannya akan meningkat begitu cepat. Kekuatan iman adalah kekuatan yang dikumpulkan oleh masing-masing cabang tahta suci untuk mempromosikan kebajikan para malaikat, dan mereka perlu dilayani di kerajaan malaikat, sehingga kerajaan malaikat akan memberi mereka sayap malaikat. Tapi dengan tingkat kekuatan ini, sepertinya. Pada saat ini, Liu Yun memegang kepalanya di tangan batu gioknya yang ramping, dan gumpalan rasa sakit yang parah muncul. Beberapa ingatan di tubuhnya disegel. Sekarang segel itu perlahan diangkat, dan beberapa informasi muncul pada saat yang sama. Wong Bas. Kaisar Iblis tiba-tiba berdiri, meraih tombak iblis energi di tangannya, dan cahaya iblis hijau yang menyilaukan berkedip, seolah-olah matahari yang menusuk mulai terbit. Di atas,
Noda darah emas menjulang. Setelah darah emas yang sangat suram ini muncul, seluruh dunia tersebar. Wong Bas. Kaisar Iblis memegang tombak, pupilnya berisi niat bertarung yang mengerikan, tubuhnya berkedip, kekuatan iblisnya mendidih, dan dia melangkah langsung melintasi langit. Dalam sekejap, puluhan ribu lampu iblis raksasa zang keluar dari tombak, dan angin yang sangat kencang membuat seluruh kekosongan menjadi berantakan, dan kemudian ruang terdistorsi, mengerahkan kekuatan iblis secara ekstrim, dan menyapu Paus. Semua orang melihat bahwa di penghalang energi langit, Kaisar Iblis berubah menjadi tombak hijau dan menyapu posisi Mifel. Kecepatannya tak terlukiskan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih tidak bisa dipahami oleh mereka. Bahkan jika itu sekuat Gu Xingtian, Anda hanya dapat melihat distorsi kekosongan di penghalang energi, dan cahaya iblis menyapu kehampaan, memunculkan jejak menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Pria dan pistol itu adalah satu, dan sejalan dengan guntur, tombak iblis langsung muncul kurang dari 10 meter di depan Mifel. Dalam sekejap mata, itu akan membunuh tempat vital Paus. Suasana berasap di dunia, jika Anda terkena serangan seperti itu, saya khawatir bahkan samsara hanya akan sedih. Pembunuh malaikat. Telapak tangan Mifel ditutupi dengan pola cahaya suci emas, dan kemudian dia mengangkat pedang suci tinggi-tinggi dan menebas langsung ke Kaisar Iblis. Malaikat dan cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti galaksi, suci dan halus, dan bahkan kekuatan iman tersapu bersama, menekan semua energi surga dan bumi di dunia ini. Nafas cahaya suci yang menakutkan baru saja muncul, dan kehampaan yang terdistorsi dari bagian langit dan bumi ini, satu demi satu, retakan yang hancur, dan saya khawatir itu akan benar-benar hancur dalam waktu dekat. Retak. Sebuah suara. Cahaya iblis hijau dan pedang suci yang cerah berbenturan sejenak, dan badai energi panas melonjak seperti lubang cacing di angkasa, dengan rakus menggerogoti setiap rumput dan pohon di dunia ini. Tidak mustahil. Tepat ketika Paus hendak bergerak, dia menemukan bahwa tombak iblis yang menemui jalan buntu bergetar. Jejak darah emas disembunyikan dalam cahaya hijau tombak iblis. Mereka benar-benar menembus semua pertahanan dan serangan di depan Mifel tanpa pandang bulu. Bahkan baju besi terbaik yang tersembunyi di balik jubah Mifel mudah dihancurkan. Kilatan petir begitu cepat sehingga Paus tidak bereaksi, dan serangan mematikan itu telah jatuh. Tombak iblis menembus ke dalam tubuh, dan semburan energi iblis es mendidih seperti dewa kematian yang memanen kehidupan, terus menyerap sedikit sisa vitalitas Mifel. Ah, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Mifel perlahan menundukkan kepalanya dan melihat bahwa pedang cahaya suci yang perkasa di tangannya tidak mampu bertahan melawan serangan Kaisar Iblis. Serangan Kaisar Iblis secara langsung mengabaikan nafas cahaya sucinya sendiri, kekuatan iman. Abaikan banyak pertahanan kekuatan terang Anda dan tekan vital Anda. Mata emasnya perlahan meredup, dan ada ekspresi yang luar biasa dan menyakitkan di pipinya. Saya telah menyentuh bintang-bintang, dan saya telah melangkah ke jalan Tuhan. Untungnya, selama periode segel, kekuatan jalan ilahi sepenuhnya dipahami. Saya sekarang berbeda dari zaman kuno. Bagaimana bisa seorang fana bertarung denganku? Kaisar Iblis melepaskan, dan tombak iblis energi menusuk saraf Mifel dan melahap vitalitasnya. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya dan melangkah mundur. Di sisi lain, Paus Mifel, 6 sayap malaikat di belakangnya, pedang suci malaikat di depannya, kekuatan iman, menjadi ilusi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Guru, Paus yang sekuat tingkat kelima, baru saja kalah. Pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik di bawah memandang Paus dengan tatapan ketakutan, dan segera ekspresi kagum dan bingung memenuhi pikiran mereka, mencuci kognisi mereka, terkejut jauh di dalam hati mereka, dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Fluktuasi semacam itu berasal dari darah emas yang berkedip-kedip dari tubuh Kaisar Iblis. Hanya, hilang begitu saja. Gu Xingtian memiliki indera penciuman yang tajam, melihat ke langit, darah keemasan redup yang mengalir dari tombak iblis beredar di Paus. Hampir seketika, semua serangan dan pertahanan Paus Mifel hancur, dan bahkan nafas kehidupan di tubuhnya, tubuh terbang pada saat yang sama. Perasaan itu seperti semut yang lemah, menyedihkan dan tak berdaya yang mencoba memprovokasi dewa tertinggi, dan dicekik dengan satu tangan. Ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di pipi banyak orang pada saat yang sama, dan ekspresi itu sulit untuk dilampirkan. Jalan Tuhan, jalan Tuhan, jalan Tuhan. Mifel tidak peduli dengan bekas luka di tubuhnya,
dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan melihat setengah dari tombak iblis energi yang menembus tubuhnya. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatannya setinggi yang kelima, tingkat reinkarnasi sangat konyol. Bahkan di tingkat kelima, di hadapan jejak darah emas ini, mereka hanya bisa diam dan tunduk, dan tidak berani melahirkan ketidaktaatan. Tidak peduli seberapa tirani kekuatan suci cahaya yang dia kendalikan, dia tidak dapat membubarkan kekuatan suci emas ini. Dia tahu bahwa kekuatan Kaisar Iblis tidak lagi di tingkat kelima dan keenam, dan dia juga tahu sumber darah emas ini. Kedua tingkat serangan ini digabungkan, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Tidak ada obat di dunia ini. Ya, saya khawatir itu hanya akan menjadi akhir dari kehancuran. Awalnya, kemenangan sudah di tangan, tetapi karena kata, jalan Tuhan, dari Kaisar Iblis, konspirasi yang telah dia rencanakan dengan hati-hati dihancurkan olehnya. Kemarahan yang tak berujung tidak dapat membuat gelombang apapun, seperti orang sekarat yang mengaum dengan ganas. Kamu benar-benar melangkah ke jalan Tuhan. Ah! Suara garang muncul dari mulut Mivel. Pada saat ini, dia dalam kekacauan, dan dia tidak memiliki sikap yang seharusnya dimiliki seorang paus. Hanya ada beberapa orang kuat yang telah melangkah ke jalan Tuhan, bahkan di dunia 1000 besar. Kekuatan kami tidak pada level yang sama. Mari kita akhiri lelucon ini seperti ini. Setelah Kaisar Iblis selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya, dan cahaya iblis hijau yang dalam menyapu seperti gelombang, samar-samar berubah menjadi api hijau, berlama-lama di sekitar Mivel, dengan seuntai darah emas dari senjata iblis energi, menghitung dengan segala macam berarti, kehidupan dan kekuasaan Paus melemah dengan cepat. Dalam beberapa menit, Paus yang perkasa ini mungkin akan jatuh sepenuhnya. Akibatnya, kekuatan cahaya, sayap malaikat, dan kekuatan iman yang perlahan menghilang ke seluruh tubuhnya tidak meluap sama sekali, dan benar-benar terbakar oleh api hijau, dan vitalitasnya suram. Keduanya begitu buntu di langit, tetapi semua orang tahu bahwa ini tampaknya menjadi pertempuran paling sengit, dan proses sebelum dan sesudahnya begitu singkat. Melihat di atas, ada keributan di bawah. Jalan Tuhan. Apa itu? Kekuatan jiwa besar Xiaoyan secara alami mendengarkan percakapan di atas langit, tetapi ketika dia mendengar dua kata ini untuk pertama kalinya, sepertinya jantung di tubuh mulai berdetak kencang. Begitu juga di Yanji, Fen Jue dan yang lainnya, menjadi gelisah bersama. Kedua kata ini sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir khusus. Begitu muncul, mereka akan menimbulkan gelombang mengerikan di pikiranku. Jalan Tuhan, itu adalah bencana dan keberuntungan. Sebelum membicarakan ini, kamu harus jelas tentang pembagian kekuatan dalam reinkarnasi. Di antara reinkarnasi, ada 3 kekuatan reinkarnasi yang terkenal. Satu mirip dengan malaikat tahta suci yang menggunakan sayap malaikat atau kekuatan iman untuk meningkatkan kekuatan mereka dan melangkah ke reinkarnasi. Peningkatan ini akan mengarah pada fakta bahwa kekuatannya tidak bagus, jadi kerajaan malaikat juga salah satu alasan untuk efektivitas pertempuran yang rendah. Ini adalah penggunaan sarana yang lebih rendah seperti pil untuk meningkatkan kekuatan. 2 tingkat kekuatan reinkarnasi ini adalah yang terlemah di antara langkah-langkah reinkarnasi, dan mereka sangat mengambang. Biasanya reinkarnasi tingkat pertama belum tentu mampu mengalahkan pembangkit tenaga reinkarnasi sentuhan biasa. Adapun tipe ketiga, orang-orang seperti Gu Xingtian dan yang lainnya, dengan fondasi yang sangat kuat, telah menghabiskan ribuan tahun berkultivasi dan memahami, dan kekuatan samsara yang cukup beruntung untuk menerobos, dan kekuatan samsara yang berasal dari memahami segel samsara, Del. Kedua kekuatan itu memiliki bobot nyata di dunia 1000 besar, dan mereka juga merupakan eksistensi yang sangat kuat. Pada saat ini, Liu Yun mengubah kepengecutannya sebelumnya dan tampaknya menjadi orang yang berbeda. Jalan Tuhan, itu adalah tipe keempat, dan juga makhluk terkuat dalam reinkarnasi. Mereka yang telah melangkah ke jalan Tuhan telah mengalami beberapa perubahan misterius dan khusus dalam kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka. Jejak darah emas di tubuh Kaisar Iblis adalah bukti terbaik. Kekuatan mereka di atas reinkarnasi biasa, dan mereka tak terkalahkan pada level yang sama. Jika Kaisar Iblis sekarang berada di level kelima, jika dia menggunakan semua kekuatan reinkarnasi, itu mungkin cukup untuk menghancurkan level ke-6. Tidak masalah untuk bekerja sama dengan tentara iblis dan tingkat ke-7. Dalam reinkarnasi, perbedaan antara orde pertama seperti jurang, tetapi kekuatan jalan ilahi dapat menebusnya. Yang disebut jalan ilahi, tidak ada yang tahu di mana itu,
bahkan Kaisar Iblis dan orang lain yang telah melangkah ke jalan ilahi. Asal-usul jalan para dewa tampaknya muncul karena malapetaka dunia seribu besar. Karena mereka gagal setelah memasuki jalan para dewa, meskipun mereka memperoleh beberapa manfaat di jalan para dewa, tetapi setelah kegagalan, ingatan tentang jalan para dewa dihapus dan dibuang. Hanya satu dari leluhurmu, keluarga Xiao tampaknya telah berhasil melewatinya. Jalan para dewa telah menjadi rumah para dewa. Liu Yun mengatakan banyak hal, tetapi itu membawa Xiao Yan pesta dampak visual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Shenlu, rumah dewa. Suara Xiao Yan menjadi serak, sepertinya hal semacam ini terlalu mengejutkan, tetapi juga terlalu halus. Aku tidak tahu lagi. Tidak ada yang tahu apa yang disebut jalan para dewa. Mungkin itu adalah ujian para dewa, atau mungkin tempat di mana reruntuhan dibuat. Adapun apa jalan para dewa, kapan jalan para dewa akan muncul, tidak ada seorang pun di dunia yang tahu. Sejak Perang Dunia Pertama di zaman kuno, tidak ada berita tentang Shenlu, tetapi pada saat itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari dunia seribu besar melangkah ke dalamnya, mencoba mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan dunia seribu besar dari bahaya, dan di sana tidak sedikit yang kuat dalam reinkarnasi. Pada akhirnya, hanya ada lusinan orang yang dihancurkan oleh jalan Tuhan dan menghapus ingatan mereka. Liu Yun berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Jelas, tentang jalan para dewa, bahkan ingatan yang tersegel di tubuhnya cukup kabur. Bagaimana dengan sisanya? Xiao Yan bertanya. Mati, mungkin tetap di jalan Tuhan selamanya. Kecuali untuk Kaisar Iblis, Guru Guntur, dan beberapa pembangkit tenaga listrik dari kekuatan raksasa seperti leluhur Anda dari klan Xiao, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki jalan para dewa yang selamat. Ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang telah memasuki jalan para dewa. Pada akhirnya, hanya satu dari leluhurmu dari klan Xiao yang berhasil. Orang yang dihancurkan oleh jalan Anran dan memperoleh kekuatan misterius tidak lebih dari jumlah tangan. Sekarang, kamu seharusnya tahu betapa kejamnya kekuatan Kaisar Iblis, dan krisis yang dihadapi klan Xiaomu, kan? Liu Yun berbisik pada Xiao Yan. Karena itu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Apakah benar ada kediaman dewa di dunia ini? Jika nenek moyang mereka dari klan Xiao berhasil melintasi jalan suci dan menjadi rumah suci, mengapa pertempuran seribu besar dunia begitu tragis? Bahkan setelah malapetaka berakhir, apakah seluruh klan Xiao akan menghilang secara misterius? Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa tidak peduli apakah ini benar atau tidak, perbuatan leluhur klan Xiao yang melintasi jalan Tuhan dan menjadi rumah para dewa akhirnya membuat marah raksasa yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Saya khawatir ini juga salah satu alasan menghilangnya keluarga Xiao secara misterius. Sekarang, apakah kamu tahu? Liu Yun menggelengkan kepalanya dengan lembut, suaranya penuh dengan melankolis. Kata-kata ini dimaksudkan untuk memberitahu Xiao Yan. Mereka, ada di dunia bawah. Pada saat ini, ada sedikit keraguan di mata Xiao Yan, dan dia dengan berani menebak. Tidak tahu, mungkin mereka sedang dalam perjalanan, mungkin mereka sudah musnah. Akhir dari segalanya masih menunggu Anda untuk menjelajah sendiri, dan kami tidak dapat membantu Anda. Bahkan jika itu untuk membantumu, kami hanya bisa melakukannya secara rahasia sampai semua kebenaran terungkap. Lagi pula, masih banyak kekuatan yang mengincar keturunan klan Xiao, tapi itu hanya karena beberapa sekutu klan Xiao, tidak mudah untuk mengambil tindakan. Omong-omong, Liu Yun akhirnya mengungkapkan pernyataan yang agak misterius. Kenapa kamu tahu begitu banyak rahasia? Ini adalah perhatian terbesar Xiao Yan. Karena, aku adalah dia, dan dia adalah aku. Mengandalkan hukum tertinggi dunia iblis, ingatan kita hidup berdampingan. Setelah Liu Yun selesai berbicara, tanpa kata-kata, matanya yang indah kembali ke fluktuasi aslinya, seolah-olah penampilan baru saja dimiliki, yang sangat misterius. Ini kacau. Semuanya kacau. Pada saat ini, semua kekuatan di tubuh Xiao Yan bergetar, pikirannya mulai beres, dan dia perlahan memilah informasi dari keluarga Xiao yang telah dia pelajari. Klan Xiao, pahlawan dunia. Dia menghilang secara misterius setelah Perang Dunia Pertama. Sekutu yang tak terhitung jumlahnya dari klan Xiao dan kekuatan yang diam-diam membenci klan Xiao. Setelah itu, seseorang dari nenek moyang klan Xiao pernah melintasi jalan surgawi dan menjadi kediaman surgawi. 10 kuil Yama. Pada saat yang sama,
Beberapa jenis perubahan aneh telah terjadi di dua di atas langit, dan bahkan kerajaan surga yang jauh sedang mengalami semacam perubahan. Sepertinya kamu belum menyerah. Mata Kaisar Iblis bersinar dengan kilau emas dan cahaya iblis hijau. Cahaya iblis hijau sangat mendominasi, dan kilau emas tak terlukiskan. Ini adalah kekuatan jalur ilahi yang melampaui reinkarnasi biasa. Aku tidak berharap kamu benar-benar memasuki jalan Tuhan, dan kamu masih mundur sepenuhnya, mendapatkan kekuatan paling misterius di jalan Tuhan. Tidak heran jika kekuatan dan efektivitas tempurmu begitu menakutkan selama Perang Dunia Pertama, dan kemudian kamu dikepung oleh beberapa orang kuat, dan kamu tidak mati. Paus Mifel mengabaikan sayap malaikat, nafas cahaya dan kekuatan lain yang melewati tubuhnya. Wajah tua itu tersenyum, senyumnya terdistorsi, dan itu sangat mengerikan. Hal-hal besar akan terjadi. Bahkan jika dia meremehkan kekuatan Kaisar Iblis kali ini, pemenangnya tidak akan pernah menjadi dia dengan mudah. Untungnya, dia tertinggal. Apa sih yang kamu lakukan? Pada saat ini, melihat Paus Mifel yang sedang gila, alis Kaisar Iblis sedikit berkerut, dengan indera penciumannya, dia samar-samar merasakan aura yang agak aneh, yang terbangun dari tubuh Mifel. Aku sedikit familiar dengan nafas itu, tapi aku tidak ingat kekuatan macam apa itu. Anak tanda ilahi cahaya. Panggilan. Suara gila dan bernada tinggi itu jatuh, dan Mifel, yang bingung, melambaikan telapak tangannya, dan langsung mengeluarkan pola cahaya putih yang dibungkus dan dipenjarakan oleh rona merah yang tak terhitung jumlahnya dari lengannya, menggulung telapak tangannya, dan melemparkannya ke arah langit dalam sekejap. Pola suci putih susu, sekali dilemparkan, menyebar dan naik dalam kehampaan dan kecemerlangan matahari. Setelah nafas, seluruh dunia menjadi panas terik, dan semburan api putih dinyalakan, dan seluruh situasi telah dibagi menjadi kekacauan, berdiri. Semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat pemandangan cahaya, riak dan nyala api terbuka, yang ternyata adalah api suci yang berisi tertinggi, sangat tebal, memenuhi seluruh dunia. Di bawah kekuatan ini, mereka sekali lagi merasakan fluktuasi jantung berdebar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanda ilahi anak cahaya. Kau benar-benar gila. Pada saat ini, wajah tenang Kaisar Iblis tidak bisa membantu menjadi sedikit serius. Saat pancaran pola suci bergulir, kekosongan di sekitarnya mulai pecah, dan api putih susu yang tebal menyapu, dan bahkan pusat dewa polanya samar ada sosok kuat yang akan menerobos kehampaan dan datang. Kekuatan cara ilahi sudah cukup untuk membuat Kaisar Iblis hampir tak terkalahkan di peringkat yang sama, tetapi sekarang dia belum memulihkan senjatanya yang mendominasi, dan kekuatannya belum kembali ke puncak. Bagaimanapun, diri saat ini hanyalah alam urutan kelima. Jika saya benar-benar ingin menghadapi para malaikat dari kerajaan malaikat, dan saya harus bertarung dengan alasan melindungi benua Doudi dan Xiao Yan dan yang lainnya, tekanannya meningkat. Yang terpenting, ada Xiao Yan, keturunan keluarga Xiao, Liu Yun, kekasihnya, dan lainnya, bagaimanapun juga, Kaisar Iblis harus melindungi mereka. Hahaha, bahkan jika Kaisar ini bersalah, itu bukan giliranmu untuk menghakimi Kaisar Iblis supernatural. Aku akan mematuhi penghakiman terakhir kerajaan malaikat. Tapi kali ini, pemenangnya masih aku. Suara Mifel jatuh, dan seluruh langit mulai beriak. Satu demi satu formasi bintang berujung 6 menyapu dari tepi benua Douyun yang jauh, membentuk lautan cerah di atas langit. Pola ilahi putra cahaya mekar perlahan, saat jika memanggil dari langit orang-orang kuat dari kerajaan malaikat telah datang ke sini. Pada saat ini, di seluruh dunia, satu demi satu stigmata cerah meledak, tampaknya langit kota suci di sini mencerminkan lautan cahaya suci. Di lautan cahaya suci, kecemerlangan suci yang tak ada habisnya terus menggeliat dan naik, dan bayangan raksasa yang agung dengan cepat muncul di cakrawala lautan cahaya suci. Tanda surga. Pada saat ini, sentuhan kehangatan melintas di mata Liu Yun, dan tubuhnya terangkat ke udara, berhadapan dengan Kaisar Iblis, telapak tangan dan jarinya saling berpelukan, cukup hangat dan kokoh, tanpa rasa takut. Putra cahaya di kehidupan sebelumnya, apakah itu kekuatan atau temperamen, adalah kekuatan strategis nyata dari dunia 1000 besar. Putra cahaya Divine Rune pada periode Dacheng, dengan tambahan kekuatan suci malaikat, bahkan aku tidak ada tandingannya. Anak cahaya itu, bahkan aku sangat mengaguminya. Namun, putra cahaya dalam kehidupan ini telah direduksi menjadi boneka, dan bahkan sumber rune ilahi telah dirampas oleh orang-orang di dalam tahta suci, yang benar-benar konyol.
Dengan 10 jari memeluk Liu Yun, Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya sedikit, tidak takut, dan berbicara dengan suara yang dalam, suaranya bergema seperti guntur. Terakhir kali, kekuatan jalur ilahi tidak menyebar dengan sukses, dan itu disegel oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Kali ini, bahkan jika kekuatannya belum kembali ke puncaknya, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kaisar Iblis berkata dengan lembut, suaranya bergetar dan kuat, dan cahaya iblis hijau di seluruh tubuhnya menggeliat, dan bahkan jejak kekuatan ilahi emas diam-diam beriak. Dan saya, dan kita, Xiao Yan, Gu Xingtian dan yang lainnya di belakangnya bergegas ke langit bersama-sama, melihat stigmata yang berputar di laut suci di kejauhan dan napas yang semakin intensif dari sosok suci yang agung, dan berkata serempak. Ini adalah rumah kita, mari kita lindungi bersama. Benda ini dipanggil oleh tahta suci. Aku khawatir Kaisar Iblis perlu menghadapinya secara langsung. Gu Xingtian berkata dengan ekspresi kental. Itu alami. Pemakan jiwa, benua Doudi adalah tanah yang subur, pastikan untuk melindunginya. Malaikat ini, berikan padaku. Begitu suara itu jatuh, Kaisar Iblis naik ke udara, dan niat bertarung yang tak ada habisnya miring. Sesaat kemudian, di samping Xiao Yan, Master of Soul Eater juga melangkah keluar. Aura hantu suram yang tak berujung, membentuk kabut hantu, dengan kuat melindungi mereka di dalamnya. Guru, Xiao Yan melihat jubah hitam Raja Pemakan Jiwa di tubuhnya, dan aura familiar itu membuat Xiao Yan sedikit tersenyum. Jangan khawatir, dengan kami di sini, tidak peduli siapa kali ini, tidak akan ada turbulensi di sini. Lord of Soul Eater juga mencibir, dan lingkaran hantu suram, disertai dengan kekuatan reinkarnasi, menyebar. Pada saat ini, dunia mendidih, laut suci meraung dan berguling, api putih susu menggeliat di sekitar tubuh putra cahaya tanda ilahi, dan sosok yang sangat menakutkan akan turun ke sini. Itu malaikat. Apakah malaikat nyata tertinggi di atas kerajaan malaikat? Jelas tidak sebanding dengan malaikat tahta suci yang bertele-tele ini di alam bawah. Sama seperti pertempuran di kota suci tahta suci di benua Douyun semakin intensif, kerajaan surga yang jauh. Kerajaan malaikat. Berikut adalah istana indah yang berdiri di atas awan, sebagian besar istana berwarna keperakan, dan bahkan hantu malaikat diukir di istana, menambahkan rasa sakral dan estetika yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di aula penjaga, seluruh tubuh seputih salju, dan kabut putih menjulang, seperti negeri dongeng di bumi. Tidak terlalu banyak barang mewah di istana. Hanya ada beberapa platform batu giok putih, rak buku, meja, dan benda-benda lain, yang terlihat seperti perpustakaan. Lord Guardian Angel, semua buku kuno telah dipindahkan ke aula utama, silakan lihat. Napas halus dari dua malaikat dan bayangan suci muncul di istana pada saat yang sama. Kemana kamu pergi? Apakah ada yang lain? Malaikat yang duduk di meja berkata dengan lembut, suaranya cukup menyenangkan, dan ada kekuatan sihir yang sangat misterius di dalamnya. Sepertinya seseorang di dunia bawah memanggil kita dengan kekuatan cahaya, mengerti. Sosok di belakang malaikat itu berbisik. Lanjutkan. Ya, suara itu jatuh, dan wanita berbaju putih itu juga mulai bergerak, dan posisi bergeraknya adalah benua Douyun. Namun, sebelum dia pergi, dia melirik malaikat pelindung yang duduk diam di depan meja, sepertinya gulungan gambar indah menempel di pergelangan tangannya yang ramping. Pada gulungan gambar, ada seorang pria. Pria itu cukup kurus dan terlihat tidak berbeda dari manusia biasa. Satu-satunya perbedaan adalah dia membawa penggaris hitam besar di belakangnya. Tetapi dia tahu bahwa pria di gulungan gambar itu terdaftar oleh Ratu Malaikat sebagai pria dengan status yang sangat mulia di kerajaan malaikat, dan statusnya mungkin sudah terbukti dengan sendirinya. Pada saat yang sama, malapetaka di benua Dou akhirnya mengantarkan pada saat-saat terakhir. Guru, aku akan mengumpulkan 3 tentara jahat di tanganmu, dan beberapa jenis api suci di tanganku, bisakah kamu menghentikan malaikat ini untuk sementara? Xiao Yan mengerutkan kening, memegang penguasa kuno di tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Penguasa kuno adalah alat ilahi, tetapi dalam keadaan rusak. Kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan perisai tak terbatas. Jelas, kerusakannya sangat serius. Aku khawatir itu akan sulit. Keluarga malaikat telah lama tinggal di kerajaan malaikat. Meskipun kekuatan bertarungnya tidak kuat, itu untuk pembangkit tenaga listrik teratas. Dalam reinkarnasi,
kekuatan malaikat masih sulit dihentikan. Kekuatan Kaisar Iblis belum pulih, dan bahkan jika aku bergabung dengannya, kita tidak akan bisa menahan paksaan dari malaikat tingkat 6. Mata Soul Eater bersinar dengan sedikit rasa dingin, menatap cahaya besar dan bayangan yang terus naik dan berkumpul di lautan cahaya di kejauhan. Pada saat yang sama, cahaya dan bayangan di atas lautan yang cerah akhirnya muncul dengan cemerlang di bawah jalinan formasi bintang berujung 6 yang tak terhitung jumlahnya. Momentumnya sangat besar, seolah-olah para dewa datang ke dunia, itu benar-benar menyebabkan seluruh dunia bersenandung, dan benang cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari cahaya ilusi dan bayangan bersama-sama, seperti potongan api suci matahari, membersihkan beberapa kotoran di dunia. Kekuatan semacam itu, sebenarnya, urutan ke-6. Namun, reinkarnasi ini bukanlah reinkarnasi lain, di depan malaikat ini, ilusi tingkat kelima seperti paus sama konyolnya dengan semut. Tampaknya malaikat tingkat 6 yang datang ke sini sekarang tercekik dengan kekuatan tirani dan kekuatan tempur. Nifel, kenapa kamu memanggil kursi ini? Suara Roh Kudus bernada tinggi tersapu dari langit di atas lautan yang cerah. Jelas tidak ada fluktuasi kekuatan yang kuat, tetapi itu mengungkapkan nafas suci yang cukup untuk memurnikan semua kejahatan di dunia. Di bawah kekuatan ini, kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan jangan berani membuat perubahan apapun. Yang mulia malaikat, Kaisar Iblis dari dunia iblis sedang menyerang dari langit, menghancurkan banyak kekuatan dari cabang Vatikan kami, tolong panggil tembakan untuk cabang Vatikan benua Douyun kami. Nifel memberi hormat dengan sangat hormat dan meraung. Wah, malaikat cahaya dan bayangan mengangkat tangan gioknya dan melambaikannya dengan tiba-tiba pada Nifel. Segera, kekuatan suci yang menyebar dari darah emas tiba-tiba ditelan oleh benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan Nifel pulih dari keadaan sekarat. Kaisar Iblis, kenapa kamu? Setelah melakukan semua ini, malaikat cahaya dan bayangan, Xian Ziweya, berbisik dengan warna giok, dan ternyata dia perlahan mengungkapkan wajah aslinya. Semua orang mendongak dan melihat seorang wanita cantik tercekik dari debu, mengalir ke pandangan mereka. Sentuhan cahaya putih murni menyelimuti tubuh halus dan lembut wanita itu, dan rambutnya yang panjang diseret ke pinggangnya seperti sutra. Dia mengenakan gaun malaikat putih murni, dan bahkan ada untaian malaikat cantik di roknya. Bayangan jiwa mengelilingi dia. Yang lebih penting adalah di belakang gadis ini, sepasang sayap putih besar terlihat alami dan sangat mengejutkan. Menghitungnya dengan cermat, sebenarnya ia memiliki 7 sayap penuh. Kerajaan malaikat-malaikat putih bersayap 7. Dalam hal kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat ke-6. Kerajaan para malaikat, penjaga pribadi dari penghulu malaikat patroli. Kaisar Iblis melangkah keluar, dan niat bertarung tanpa akhir tersapu, dan bahkan setetes darah emas di kedalaman tubuh menggeliat, dan kekuatan ilahi mengerikan yang tak terlukiskan tersapu. Orde kelima yang lemah berurusan dengan Orde ke-6, dan juga harus melindungi banyak manusia, dan tekanan Kaisar Iblis berlipat ganda untuk sementara waktu. Kekuatan cara ilahi. Merasakan riak energi emas, gadis malaikat memutar matanya dan mengangkat wajahnya yang lembut untuk melihat darah emas yang naik dari Kaisar Iblis. Bahkan di hadapan penguasa tirani dunia iblis, gadis malaikat ini tidak panik, di lingkaran putih, wajahnya tenang dan tenteram, dan di atas mata berwarna terang, bulu mata panjang sedikit berkedip. Kekuatan jalan ilahi juga merupakan kekuatan paling puncak di seluruh dunia dakian, bahkan para malaikat takut akan hal itu, tetapi gadis malaikat itu hanya melirik, dan dia tahu keadaan kelemahan Kaisar Iblis saat ini. Kaisar Iblis, tidak perlu menjelaskan banyak hal hari ini. Ikuti aku kembali ke kerajaan malaikat, ketidakbersalahan masalah ini akan diselidiki oleh kerajaan malaikat kita dan penghakiman akan dibuat. Jika Anda tidak bersalah, kami bersedia menebus kesalahan secara pribadi, tetapi jika Anda dengan sengaja melakukan kejahatan, saya khawatir kali ini, bahkan seluruh dunia iblis tidak akan dapat menghalangi kemarahan keluarga malaikat kami. Tahta suci adalah kekuatan kerajaan malaikat kami untuk mendistribusikan alam bawah. Kami telah menjadi satu kesatuan sejak zaman kuno dan tidak dapat dipisahkan. Suara elegan itu tersapu oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, langit dan bumi terdiam, dan ki pertempuran dan inti pertempuran di banyak orang langsung mengeras, keterampilan dan latihan bertarung tidak dapat bekerja, dan kekuatan jiwa dalam tubuh seperti patung es beku, yang bisa tidak digunakan. Hanya para penjaga di distrik. Bahkan ketika aku lemah,
Aku akan membiarkan malaikat yang menyala-nyala dari kerajaan malaikatmu mengatakan ini. Bergantung padamu saja tidak cukup. Suara perkasa muncul dari mulut Kaisar Iblis, dan tampaknya sangat arogan di dunia yang tenang ini. Meskipun kekuatan malaikat pelindung ini tidak murah, itu belum mencapai tingkat yang membuat Kaisar Iblis takut. Karena kamu bersikeras melakukan ini, terserah kursi ini. Penjaga dari penjaga negara malaikat, Mira, datang dan bertemu denganmu sebentar. Setelah gadis malaikat Mira selesai berbicara, 7 sayap malaikat di belakangnya diaduk pada saat yang sama, seperti kupu-kupu merah muda-muda, yang tiba-tiba terbang turun dari lautan yang cerah dan menyapu menuju Kaisar Iblis. Wah, melihat ini, Kaisar Iblis tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya, dan arogansi yang tak ada habisnya meraung. Kekuatan suci cahaya, cahaya terlarang. Melihat Kaisar Iblis membawa serangan yang begitu mengerikan, mata indah Mira perlahan tertutup, tangannya tertutup, dan sudut mulutnya mulai bernyanyi dengan suara rendah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Bajingan ini, benar-benar menerima restu dari malaikat patroli. Melihat tindakan Mira seperti ini, serangannya tidak penting, dan Kaisar Iblis penuh amarah seperti gunung berapi, dan meletus sepenuhnya. Kaisar Iblis, yang kekuatannya belum kembali ke puncak, masih sangat sulit untuk berurusan dengan malaikat bersayap 7 yang memiliki kekuatan malaikat sejati. Belum lagi peringkat ke-6 yang diperintahkan oleh malaikat agung, itu akan menjadi bencana. Serangan luar biasa dari Kaisar Iblis itu seperti banjir arus yang bergejolak, membanting lautan cahaya tanpa ampun, mencoba membunuh Mila. Energi iblis yang mendominasi menghantam lautan cahaya, apakah itu energi iblis atau lingkaran cahaya, itu bergoyang liar, membentuk riak energi yang menghancurkan semua hal, meluap kemana-mana. Momentum mengerikan semacam itu, mengerikan. Ayo lakukan juga. Xiao Yan memandang keduanya yang berimbang, dan segera memahami situasi parah yang dihadapi Kaisar Iblis sekarang. Meskipun 7 sayap putih bukanlah batas untuk Kaisar Iblis hari ini, tetapi Kaisar Iblis belum memulihkan kekuatan puncaknya, yang merupakan yang paling penting. Kamu jaga di sini. The Soul Eater melambaikan tangannya dan mengatur beberapa pertahanan hantu seram Didu, sebelum Kai dan Xiao Yan melintasi penghalang energi satu demi satu, memasuki penghalang reinkarnasi, dan secara resmi berpartisipasi dalam pertempuran. Ini adalah kekuatan reinkarnasi, dan tekanannya sangat kuat untukmu. Lagi pula, keduanya bukan reinkarnasi biasa. Tepat setelah memasuki formasi reinkarnasi, seluruh tubuh Xiao Yan tampak berantakan, tulangnya bersenandung dan giginya berderit tanpa henti. Wong berdengung. Jimat pemakan jiwa yang menakutkan meninggalkan Tuan Pemakan Jiwa, dan pergi menghadap Xiao Yan. Dengan perlindungan benda ini, tekanan Xiao Yan sangat berkurang. Ini lebih atau kurang berantakan untuk masuk. Jika Kaisar Iblis kembali ke puncaknya, saya khawatir bahkan di kerajaan malaikat, hanya beberapa malaikat yang menyala-nyala yang bisa menghadapinya. Kali ini adalah pertarungan yang sengit. Tuan Pemakan Jiwa juga berada di bawah banyak tekanan. Pisau hantu seram dan lonceng berwarna darah muncul dari belakangnya, yang benar-benar menguapkan aura suci dalam jarak puluhan meter di sekitar tubuh mereka. Kekuatan Lord of Soul Eater, saya khawatir itu juga merupakan reinkarnasi rangkap 3 sekarang. Meskipun saya takut itu mengandalkan 3 prajurit jahat, itu adalah kekuatan reinkarnasi yang agak lebih rendah, tetapi dengan 3 tentara jahat, saya khawatir peringkat 4 tingkat biasa tidak akan menjadi lawan. Guru, saya akan mencobanya dengan artefak yang rusak ini, penguasa kuno. Xiao Yan menggertakkan giginya, menyaksikan serangan dari 2 orang yang dekat semakin intensif, mata garang muncul di matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, aku akan melindungi hukum untukmu. Pemakan Jiwa mengangguk, dan sekarang dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Xiao Yan dan Kaisar Iblis. Mereka berdua, Kaisar Iblis mengendalikan kekuatan jalan ilahi, dan dapat mengabaikan nafas kekuatan cahaya, dan kekuatan pola klan Xiao Yan juga dapat diabaikan. Jika digantikan oleh dirinya sendiri, energi hantu menyerang malaikat suci, dan kekuatannya sangat lemah. Tuan Malaikat, itu Xiao Yan. Dia adalah penjelmaan iblis. Putra cahaya dalam istilah ini dibunuh olehnya, jiwa pembantaian menghilang, dan tanda ilahi putra cahaya tersebar, yang semuanya disebabkan olehnya. Menyaksikan Xiao Yan dan pemakan jiwa bergabung dalam pertempuran, Mivel tiba-tiba meraung ke arah malaikat Mira di atas lautan yang cerah. Xiao Yan, Xiao Yan, Xiao Yan. Malaikat bersayap 7 Mila tiba-tiba membuka matanya yang berwarna terang,
dan menghentikan tampilan kekuatan suci malaikat, lingkaran cahaya dan aura pusing, seperti bintang jatuh, melesat melintasi langit, menekan tubuh Kaisar Iblis. Bum bum bum. Kekuatan jalan surgawi emas berkumpul di telapak tangan Kaisar Iblis, dan dia tiba-tiba terbanting. Di seluruh ruang, aura ilahi yang mengerikan meledak, disertai dengan serangkaian suara Brahma yang ringan dan suci, yang bahkan mempengaruhi iblis. Sikap Kaisar terhadap operasi dan tampilan kekuatan iblis di dalam tubuh. Retakan. Malaikat bersayap 7 mila tidak ragu sama sekali, ada ekspresi mengambang tertentu di matanya yang berwarna terang, dan dia langsung menyapu posisi Xiao Yan dengan getaran tiba-tiba. Pada saat yang sama, Mila, yang selalu tenang di Gubo, memiliki pemikiran yang mengejutkan di hatinya. Melahap dunia hebat, penguasa pemakan jiwa tidak dapat membayangkan bahwa Mira benar-benar akan mengubah target serangan. Melihat malaikat Mira, yang datang langsung dengan kekuatan yang menggelegar, dia hanya bisa mengeluarkan raungan rendah. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul hampir separuh wilayah dunia terbungkus. Energi hantu menggulung, dan mengandung kekuatan khusus yang melahap semua hal. Keluar dari sini, Mira tidak ingin membuang waktu dengan Master of Soul Eater. Tangan ramping giok itu tiba-tiba mengayun dengan keras, dan Master of Soul Eater langsung tertembak dan terbang ratusan meter. Kebencian, pisau penghancur jiwa, lonceng sungai darah. Melihat pemandangan ini, Lord of Soul Eater berdiri, setetes darah menyembur keluar, dan pada saat yang sama menetes kedua prajurit jahat, kecemerlangan kejahatan yang tak ada habisnya muncul, dan ada paksaan yang agak suram. Kamu, apakah Xiao Yan? Mila datang ke sisi Xiao Yan, menatap Xiao Yan dengan ekspresi serius di telapak tangannya menyentuh penguasa kuno, dan mau tidak mau bergumam dengan suara rendah. Terus, dalam kontak dekat dengan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari tingkat ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan langsung dipadatkan, dan dia tidak bisa membuat respon apapun, jika bukan karena jejak terakhir kekuatan di tubuh Xiao Yan untuk mempertahankan. Saya takut Xiao Yan akan dihancurkan oleh paksaan malaikat ini. Apakah kamu menyelamatkan seorang gadis kecil? Mendengar pengakuan Xiao Yan, Mila bertanya, bibir merahnya sedikit mengatup, tak mampu mengungkapkan kegugupannya. Benua Doudi pernah menyelamatkan satu, sepertinya disebut King Yuan. Xiao Yan bertanya-tanya mengapa malaikat ini menanyakan topik yang membosankan, dan segera membuka mulutnya dan berkata, kekuatan di tubuhnya juga mulai menggeliat samar dan akan meledak. Kaisar Iblis, lakukan. Dalam sekejap, melihat penampilan Mira seperti ini, tubuh pemakan jiwa dan Kaisar Iblis berubah menjadi pita dan meledak, keduanya berisi kekuatan langit. Dong dong dong. Pada saat ini, 7 sayap malaikat di belakang Mira menghilang, tekanan malaikat yang menakutkan langsung hilang, dan senyum indah seperti seorang gadis muda muncul dari 2 lesung pipit kecilnya. Kata takdir di dunia benar-benar menarik. Setelah melakukan semua ini, Mira mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan berkata, tersenyum sangat cerah. Bagaimana situasinya? Merasakan niat bertarung yang menakjubkan dari Angel Mira menghilang dalam sekejap, Kaisar Iblis dan pemakan jiwa saling memandang pada saat yang sama, tubuh mereka tiba-tiba mandek di udara, dan wajah mereka kosong. Tampaknya setelah malaikat ini hanya menanyakan beberapa patah kata pada Xiao Yan, semangat juangnya benar-benar menghilang. Bagaimana ini? Paksaan bidadari pun langsung terangkat, dan Xiao Yan tampak baik-baik saja, mau tak mau ia bertanya pada sosok di depannya. Tuan, apa yang kamu lakukan? Kaisar Iblis adalah pembunuh yang menghancurkan cabang tahta suci, Xiao Yan adalah inkarnasi iblis, anak-anak cahaya adalah. Nifel tertegun sejenak, dan kehilangan suaranya ketika dia melihat pemandangan yang tiba-tiba di depannya. Mari kita akhiri lelucon ini seperti ini. Nifel, aku secara pribadi akan membawa putra cahaya kembali ke kerajaan malaikat untuk penyelidikan percobaan. Yang mulia Kaisar Iblis, dan penguasa pemakan jiwa, Xiao Yan, harap tenang seperti ini. Cabang tahta suci dari benua Douyun akan disatukan oleh Uskup Agung Miller secara pribadi di masa depan. Setelah membersihkan kekacauan, seluruh cabang akan pergi dari sini sepenuhnya. Mira dengan santai berbicara kepada pejabat tingkat tinggi tahta suci di bawah, dan suara suci itu begitu tinggi hingga tak tertahankan. Kenapa? Paus memandang Mira dengan tidak percaya, tidak tahu mengapa sampai dia meninggal. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih pada dirimu sendiri, terima kasih pada dirimu sendiri. Langkah yang tidak disengaja telah mengantarkan era baru.
Jika tidak ada langkah seperti itu, saya khawatir semua orang hari ini akan benar-benar jatuh di sini. Karena dia, penyelamat Ratu Malaikat. Saat berbicara, tubuh Mila bergetar, dan potongan-potongan bulu putih bersih jatuh, memperbaiki bagian ruang yang penuh lubang ini. Dan ekspresinya juga sangat gila setelah nafas, paus dengan ekspresi heran, dan Liu Hao yang sekarat yang dibawa secara paksa oleh tahta suci dan yang lainnya secara paksa mengeluarkan pola Dewa Putra Cahaya. Tubuhnya tenggelam di lautan cahaya pada saat yang sama, perlahan menghilang di sini, tampaknya menuju ke kerajaan malaikat. Tapi menunggu mereka, saya khawatir itu bukan hal yang baik. Setelah beberapa saat, Gu Xingtian dan yang lainnya sadar untuk waktu yang lama. Perasaan kering di sudut mulut mereka membuat mereka mengerti bahwa mereka belum jatuh, mereka masih hidup. Bahkan bermandikan napas cahaya yang ditinggalkan oleh Mira, noda darah di kulit, kekuatan lemah di tubuh telah sangat diisi ulang untuk sementara waktu. Krisis di benua Doudi telah berakhir. Senyum pahit muncul di hati semua pembangkit tenaga listrik yang tersisa di dunia ini, tetapi mata banyak orang menatap Xiao Yan dengan senyum masam, dan ekspresi mereka sulit untuk ditambahkan. Aku tidak menyangka gadis itu memiliki latar belakang yang mengerikan. Melihat bahwa bagian dari langit dan bumi yang telah runtuh ini dengan mudah dikembalikan ke keadaan semula oleh kekuatan suci Mira, dan para pelaku juga dibawa pergi olehnya, Xiao Yan merasakan bahwa banyak kekuatan di tubuhnya dengan cepat pulih di bawah kecemerlangan malaikat mau tak mau berbicara. Tetapi bahkan malapetaka ini berakhir dengan pemandangan yang begitu dramatis. Sampai beberapa menit kemudian, Xiao Yan merasa bahwa kejadian ini sangat tidak nyata. Ketika saya pertama kali datang ke benua Doudi, saya kebetulan menyelamatkan seorang wanita, dan kemudian dengan bantuan paman saya, Raja Naga Emas, membangunkannya, dan akhirnya mengirimnya ke ruang khusus. Awalnya hanya hal yang sangat tidak penting, tetapi meletakkan dasar untuk hari ini beberapa dekade kemudian. Pada saat itu, Raja Naga Emas mengatakan bahwa gadis ini memiliki latar belakang yang menakutkan dan bahwa pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Sampai sekarang, Xiao Yan akhirnya mempercayainya. Gadis bernama King Yuan itu, di kerajaan malaikat, sangat menakutkan. Begitu menakutkan sehingga dia bisa membuat malaikat agung dari tim patroli secara pribadi menjaga, dan Mira dari 7 sayap, yang merupakan kekuatan tingkat 6, langsung mengubah wajahnya, yang cukup untuk dijelaskan. Ratu Malaikat, kekuatan suci 4 karakter masih ada. Akhirnya selesai. Setelah istirahat, Raja Pemakan Jiwa dan Kaisar Iblis saling memandang dan tersenyum pahit, tanpa diduga, akhir-akhir ini diambil oleh Xiao satu orang, jadi dia tidak bisa tidak melihat Xiao Yan beberapa kali lagi. Anak ini benar-benar menyelamatkan Ratu Malaikat. Ratu Malaikat adalah dewa keluarga malaikat. Kata-kata dan kekuatannya berada di atas seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa tidak mematuhinya. Orang ini tampaknya sedikit tegas. Setelah beberapa saat, Xiao Yan melihat ke kota suci tahta suci, yang telah dikembalikan ke keadaan semula, dan berkata dengan gemetar, meskipun kejadian itu benar, apakah Mira tampak terlalu tegas? Ayo, anakmu murah dan bagus. Malaikat memiliki sarana khusus untuk mendeteksi napas Anda, sehingga mereka tidak akan mengenali orang yang salah. The Soul Eater datang ke Xiao Yan dalam satu gerakan, menamparkan tubuh Xiao Yan, dan tertawa. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini juga mengganggu, dan mereka menghargai perasaan sisa hidup mereka setelah bencana. Kita harus pergi. Tinggal di sini terlalu lama akan menarik pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia, dan kemudian akan merepotkan. Kaisar Iblis dan Liu Yun saling berpelukan dan datang ke Xiao Yan dan berkata bahwa Liu Yun berhasil diselamatkan, dan Kaisar Iblis mungkin akan terus memulihkan kekuatannya. Ya, Xiao Yan dan Master of Soul Eater mengangguk pada saat yang sama, mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan pasangan di depan mereka. Puff! Sebuah suara. Kaisar Iblis dan Liu Yun tidak tinggal terlalu lama. Kaisar Iblis merobek mereka secara acak, dan lubang cacing ruang waktu muncul. Keduanya menghilang dalam sekejap. Kemenangan terakhir harus diserahkan kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Namun, lain kali mereka bertemu, apakah itu Xiao Yan atau Kaisar Iblis, saya khawatir kekuatan mereka akan mengalami perubahan yang sangat mengerikan. Kami sudah mulai menyelidiki masalah keluarga Xiao. Tapi ini jelas bukan waktunya bagimu untuk mengkhawatirkan hal-hal ini sekarang. Tahta suci, cabang di atas benua Douyun, telah pergi, dan tidak ada sekte raksasa di benua Doudi. Bagimu, tempat ini mungkin bagus tempat.
Aku menyukaimu. Master of Soul Eater mengambil kembali Soul Eater Jimat, dan juga berdiri di kehampaan, menuju alam hantu. Pada saat terakhir, Xiao Yan menunjukkan jalan dalam suaranya. Selamat kepada guru. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, tentu saja mengetahui bahwa kekuatan besar ini dengan tergesa-gesa memasuki wilayah dunia manusia dengan dalih wilayah mereka sendiri, dan mereka mengambil risiko besar. Tapi ingatlah kebaikan ini. Lagi pula, tidak ada yang akan datang untuk memberikan arang di salju tanpa alasan. Xiao Yan, anak nakal, kali ini, kita menang. Kamu adalah pahlawan terbesar dalam pertempuran ini. Gu Xingtian, Gu Yuan dan yang lainnya datang ke Xiao Yan bersama-sama, dan berkata kepada Xiao Yan sambil tersenyum, tidak ada cara untuk menambahkan pujian dalam suara mereka. Jika bukan karena kesalahan Xiao Yan kali ini, aku takut, hasil dari pertempuran ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Di tahap tengah dari 8 bintang pertarungan dewa, Sheng Yan, alkemis, dan bahkan penyelamat Ratu Malaikat di Kerajaan Malaikat di ribuan dunia, dengan begitu banyak gelar, identitas Xiao Yan telah melampaui semua pembangkit tenaga listrik di sini. Banyak tetua tertinggi yang sekuat peringkat samsara juga menghormati Xiao Yan sebagai lawan dari peringkat yang sama, dan tidak berani meremehkannya lagi. Semuanya, silakan kembali. Aturan tahta suci telah benar-benar hancur hari ini, dan benua Dou di berikutnya akan dilahirkan kembali dengan vitalitas baru, dan juga akan makmur tidak seperti sebelumnya. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan tersenyum pada banyak pria kuat. Adapun untuk menyatukan seluruh benua Dou dia tidak terburu-buru. Dengan keterkejutan dari kejadian ini, hanya masalah waktu. Jika itu masalahnya, aku akan kembali setelah menunggu. Tuan Xiao Yan sangat kuat, dan dia akan datang untuk berterima kasih padanya suatu hari nanti. Satu demi satu suara sopan dilemparkan ke arah Xiao Yan, dan semua orang kuat meninggalkan kota suci tahta suci satu demi satu. Adapun penjaga kota suci yang tersisa, beberapa uskup agung dengan pakaian merah Miller secara alami akan datang untuk membersihkan. Ayo pergi juga, harus ada banyak hal di antara 7 klan kuno, dan kita akan membahas urusan benua Dou setelah masalah ini selesai. Menonton pembangkit tenaga listrik sekte super lainnya pergi, dikelilingi oleh kepala klan kuno dan tetua, Xiao Yan tidak bisa menahan memutar matanya. Xiao Yan tahu pikiran mereka, tetapi Xiao Yan juga memiliki sempoa sendiri di dalam hatinya. Ketenaran Xiao Yan, pemilik wilayah api tak berujung, masih perlu waktu untuk menyebar, dan kebetulan menggunakan insiden ini untuk mengejutkan seluruh benua. 1 bulan kemudian, di Kuil Douyun, kami akan mengadakan pertemuan lagi. Adapun tujuan pertemuan itu, aku percaya kamu, anak ini, juga memahaminya, kan? Gu Xingtian berbicara perlahan, suaranya cukup lucu, dia tidak ingin membiarkan Xiao Yan pergi dengan mudah. Baik, Xiao Yan mengangguk dan tersenyum licik. Pada titik ini, banyak pembangkit tenaga listrik telah meninggalkan kota suci satu demi satu, kembali untuk memulihkan diri, dan menunggu pertemuan altar suci dalam sebulan. Setelah sebulan, saya khawatir aturan benua Douyun akan ditetapkan kembali, dan yang disebut penguasa aturan sekarang memiliki pilihan yang sangat jelas. Di kejauhan, tepi benua Douyun, Feng Lao, lokasi tahta suci tampaknya berawan, bukan? Pada saat ini, di antara jebakan terang di sini, Feng Lao dan beberapa pria kuat berjalan keluar dengan sangat malu, dan melihat ke tempat tahta suci di kejauhan, di mana fluktuasi berangsur-angsur menjadi sunyi. Tidak, ayo pergi. Feng Waner mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia mengharapkan sesuatu, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Continental Void di penjara, dan mereka hanya bisa membawa beberapa binatang terbang untuk maju, jadi mereka membuang banyak waktu, dan bahkan ketika mereka akhirnya melangkah ke tepi benua Douyun, mereka jatuh ke dalam perangkap cahaya paus dan menyia-nyiakan kesempatan besar untuk melawan. Tunggu, kurungan luar angkasa sepertinya sudah menghilang. Beberapa pria kuat di belakangnya langsung bergumam. Apa yang telah terjadi? Kekosongan di sini, utuh. Ketika mereka datang ke kota suci tahta suci, banyak pelayan di sini sudah mulai mengemasi tas mereka, dan ada jejak samar dari keseluruhan pergerakan tahta suci. Aku khawatir pertempuran sudah berakhir. Kembalilah ke wilayah api tak berujung. Ada secercah cahaya di atas mata Feng Waner, kekosongan itu runtuh, dan dia tiba-tiba kembali ke wilayah api tak berujung, dengan berakhirnya malapetaka di kota suci tahta suci, perbuatan Xiao Yan pasti akan menyebar dalam waktu yang sangat singkat. Lagi pula,
Ada orang-orang kuat yang pernah mengalami malapetaka, jadi Xiao Yan tidak perlu terlalu khawatir. Dalam beberapa hari, seluruh benua Kaisar Dou akan mengetahuinya. Di sisi lain, markas besar wilayah api tak berujung terletak di Gunung Xuanling di benua Xuanling. Pada saat ini, satu demi satu sosok cukup sibuk, dan banyak departemen dengan pembagian kerja yang jelas mengoperasikan seluruh wilayah api tak berujung, dan juga memberikan kesegaran yang tak terhitung jumlahnya ke daerah wilayah api tak berujung. Aula utama, ini adalah aula yang sangat megah di area api tak berujung. Aula utama adalah aula bagi dua nyonya untuk menangani banyak hal di area api tak berujung pada hari kerja. Ini sangat serius. Di sini, semua perintah dilakukan oleh dua ibu tuan sendiri, dan dengan persetujuan mereka, perintah hanya dapat dilakukan satu demi satu. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama, tidak ada kesalahan di wilayah api tak berujung. Tidak, aku harus pergi dan melihat. Di aula kosong, Kailin duduk di kursi ungu kemasan, dan matanya yang sedingin es mengungkapkan rasa khawatir yang kuat. Jelas, sudah terlambat untuk mencari surat di atas meja, dan cahaya warna cemerlang muncul di tubuhnya, ada sedikit jejak keinginan untuk pergi ke benua Douyun. Nona Cailin. Pada saat ini, melihat Cailin begitu gelisah, Mu Yingying memegang bahunya yang harum dengan tangannya yang ramping, dan tidak banyak bicara. Tahta suci terlalu kuat, mereka memiliki kekuatan untuk memerintah seluruh benua Doudi. Wilayah api tak berujung berada di jalur yang benar. Bahkan jika saya tidak di sini, dengan bantuan Anda, itu masih bisa berjalan dengan stabil. Kali ini aku harus pergi. Sorot mata Cailin sangat tegas. Sudah lama tidak ada berita tentang Xiao Yan, yang membuat skala terbalik di hatinya sangat tersentuh. Dengan kendalinya atas domain api tak berujung untuk waktu yang lama, dia secara alami tahu hubungan antara tahta suci dan benua Douyun di seluruh benua Doudi. Tidak, Nona Cailin, aku sudah menjadi salah satu orangnya, dan kali ini aku akan pergi bersamamu. Ayo pergi. Mu Yingying tersenyum manis, kedua api berkumpul di aula es, dan celah di kekosongan muncul, merobek kekosongan di sini. Pergilah. Melihat ini, Cailin sedikit mengangguk padanya, dan segera keduanya berpegangan tangan dan melangkah menuju kehampaan bersama. Wong Bas. Pada saat yang sama, lorong kosong tertentu di aula mulai merayap aneh, dan nyala api emas berubah menjadi beberapa gagak emas, yang perlahan-lahan menerangi tempat itu. Api keemasan yang menyilaukan itu sangat menyilaukan, dan sepertinya ada sesosok untuk muncul. Ini, Mu Yingying bertanya-tanya, sepertinya aura ini cukup bagus, dan ada fluktuasi api suci di dalamnya. Suner keluar. Cailin menutup celah di kekosongan sesuka hati, lalu memegang tangan giok Mu Yingying di telapak tangannya, diam-diam melihat kehampaan di kejauhan. Tempat ini telah lama dikaitkan dengan istana bawah tanah wilayah api tak berujung, jadi jika Suner meninggalkan Bea Cukai, dia akan segera muncul di sini. Apakah ini? Apakah itu Kaoru? Pada saat ini, Mu Yingying tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya karena malu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Bahkan dadanya mulai sedikit gemetar ketakutan, seolah-olah dia sangat takut dengan sosok ini. Saudari Cailin, aku sudah lama tidak melihatmu, kamu benar-benar semakin cantik. Sun Er Tingting berjalan keluar dari nyala api emas, dan datang ke Cailin sambil tersenyum, cukup senang. Sama-sama, mata indah Cailin terbentang, dan setelah Sun Er mundur, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan saudara Xiao Yan? Sun Er tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru bertanya dengan prihatin, tetapi Sun Er sangat menyadari bahwa wanita di belakang Cailin tampaknya memiliki motif tersembunyi saat ini. Selain itu, matanya tidak berani menatapnya sama sekali, dan dia samar-samar menghindari dirinya sendiri, seolah-olah dia takut pada dirinya sendiri. Xiao Yan telah pergi ke tahta suci sekarang, dan kita akan pergi ke sana. Ayo pergi bersama. Mendengar Sun Er mengatakan ini, Cailin segera berkata dengan suara yang dalam, dan nada dingin yang langka muncul dalam suaranya. Ada apa? Sun Er terkejut, seolah firasat buruk tersapu. Pembangkit tenaga listrik di seluruh benua telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk menyerang tahta suci, dan sekarang mereka dikelilingi oleh kota suci. Saya khawatir pertempuran sudah dekat. Kata Cailin. Tidak, ayo pergi. Saat berbicara, Sun Er tidak peduli dengan hal lain, tubuhnya gemetar, dan buru-buru bersiap untuk melangkah melalui kekosongan dan menuju benua Douyun. Sebagai patriark generasi baru dari klan kuno,
Suner secara alami tahu banyak tentang tahta suci, jadi dia juga tahu bahwa ingin menggulingkan raksasa seperti itu adalah omong kosong. Ngomong-ngomong, Nona ini, bolehkah saya bertanya? Ketika ketiga gadis itu hendak pergi, Suner menatap Mu Yingying dan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Dari awal hingga akhir, dengan pemahaman Suner tentang Cailin, wanita ini pasti sangat dekat dengan Cailin, statusnya jelas tidak rendah. Terkejut, setelah ditanya oleh Suner, tubuh Mu Yingying langsung membeku, berdiri di jalan buntu di udara, menatap Suner di udara, dan baru kemudian membawa tubuh halusnya ke matanya. 3000 sutra biru yang ringan dan anggun tergantung, wajah halus, wajah kecil dan gesit, mata yang bergerak, dan beberapa keunggulan menguraikan seluruh tubuh seperti peri, dan tidak dapat menemukan kekurangan apapun, itu sangat indah, mencekik. Pada saat ini, Suner menatap Mu Yingying dengan mata yang indah, dan menemukan bahwa yang terakhir akhirnya menatapnya, dan tidak bisa tidak mengalihkan pandangannya. Bagaimana bisa? Melihat ini, Suner melihat sesuatu dari mata Mu Yingying, dan tubuhnya menyusut seperti tersengat listrik. Itu benar, dia adalah anak ketiga Xiao Yan. Pada saat ini, Cailin hanya bisa menjelaskan dengan ekspresi tak berdaya. Mustahil. Suner melihat ini, tetapi ada jejak kesombongan di matanya yang indah, dan dengan raungan rendah, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba runtuh beberapa meter, seolah-olah ditelan oleh raksasa misterius dalam sekejap. Sebagai seorang wanita, dan dia adalah putri sombong dari keluarga raksasa di benua Doqi, dia sangat posesif terhadap Xiao Yan, tetapi penampilan Cailin hanya bisa membuat Sun Er bisu untuk memakan Huang Lian. Jika cinta yang terbagi menjadi dua dipisahkan, saya khawatir Sun Er akan menjadi yang pertama menjadi liar. Benua Xuanling adalah pemberhentian pertama Xiao Yanchu kedakian. Namanya Mu Yingying. Pendahulunya adalah api suci di daftar api suci. Untuk menemukan saudaranya, dia berubah menjadi manusia dan memasuki benua Xuanling. Bertemu Xiao Yan, segala macam hal terjadi, dan dia bahkan mengorbankan hidupnya untuk Xiao Yan pada akhirnya. Cailin berjalan menuju Suner selangkah demi selangkah, seperti kakak perempuan yang dekat dengannya, menghiburnya sambil membuatnya kesal, karena hal semacam ini akan terungkap cepat atau lambat. Tidak, jangan katakan lagi. Suner merasa sangat tertekan saat ini, sudut mulutnya cemberut dengan kejam, dan kemarahan yang agak menakutkan muncul. Saudari Cailin, berhenti bicara. Aku pergi. Melihat sikap arogan Suner, Mu Yingying juga mengerucutkan bibirnya, lalu berjalan sedikit ke arah luar aula. Ham. Suner mengangkat tangannya yang ramping dan meraung ke arah bayangan gelap di aula. Robek. Tanpa tindakan pencegahan apapun, bayangan itu dipukul, dan seorang pria yang dikenalnya tiba-tiba muncul. Oh, Tiga Ratu menyelamatkan hidupmu. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan menatap polos ketiga pendekar pedang di depannya. Saudari Suner, apakah kamu cemburu? Melihat Suner yang marah yang terus mengejar Xiao Yan di aula, Mu Yingying menutup sudut mulutnya dengan manis dan tersenyum. Jelas pada saat ini, baik Cailin dan Suner menyetujui keberadaan mereka, dan kelegaan dan kebahagiaan yang telah lama hilang tetap ada di hati Mu Yingying, sebulan kemudian. Keesokan harinya, sinar matahari yang hangat tersebar di seluruh tanah di seluruh bumi. Lusinan sekte super dan ras kuno di benua Douyun memimpin, dan tokoh-tokoh besar yang mewakili kekuatan masing-masing bergegas keluar pagi-pagi dan menuju ke tempat suci. Lihat kota suci, dan pergi. Selain itu, tiga benua lain di atas benua Doudi juga memiliki beberapa orang kuat dengan status yang baik untuk pergi ke kota suci tahta suci. Tentu saja, selain benua Douyun, tiga benua lainnya berada di atas pembangkit tenaga listrik, hampir semuanya berada di bawah komando Endless Fire Territory. Beberapa orang biasa tidak bisa tidak melihat ke atas dan melihat sosok besar yang menjulang di kehampaan yang tak berujung, seolah-olah mereka memiliki firasat di hati mereka, dan akan ada pola baru di benua Doudi berikutnya. Tapi tidak peduli siapa yang menggantikan posisi tahta suci, itu akan menghidupkan kembali seluruh benua Doudi. Lebih jauh lagi, dunia dakian terus-menerus bertarung dalam kegelapan, dan itu sangat tidak aman. Jika benua Doudi Sifang yang besar ini tidak memiliki kekuatan yang layak yang bertanggung jawab, itu pasti akan diserang oleh beberapa kekuatan lain yang mengincarnya. Dalam sebulan, semua kekuatan sekte memulihkan vitalitas mereka, dan setelah kembalinya Uskup Agung Miller dan Liu Qing yang berpakaian merah, mereka mengandalkan para malaikat untuk meninggalkan seluruh tahta suci, dan kemudian mereka dipindahkan dari benua Doudi, jadi tahta suci.
Di atas kota, hanya ada aula kosong. Pada saat yang sama, itu juga telah berkembang menjadi tempat yang suasananya cukup tegang. Adapun tema hari ini, saya khawatir itu adalah untuk menyaring kembali kekuatan hegemonik baru di atas benua Doudi dan menggunakannya sebagai perwakilan dari benua Doudi. Para senior dari 7 klan kuno semuanya telah tiba. Putri Xingchen dari benua Tianxing juga telah tiba. Perwakilan dari sekte super utama juga telah tiba satu demi satu. Di ruang konferensi yang agak kosong di dalam kota suci, Xiao Yan duduk di atas meja, di sebelah Kailin melihat sekeliling dan berkata, adapun Mu Yingying dan Suner, sekarang satu mewakili klan kuno, dan yang lainnya mewakili domain api tak berujung tapi lebih mendominasi duduk di samping. Ada sekitar 100 orang di ruang konferensi. Orang-orang ini cukup berfluktuasi, dan mereka semua adalah pemimpin di wilayahnya masing-masing. Bisa masuk ke sini sudah cukup untuk menunjukkan status dan kekuatan mereka. Lagi pula, orang-orang ini sekarang berada di benua Kaisar Dou dari semua kekuatan. Sekarang setelah kalian semua di sini, mari kita mulai berbicara tentang bisnis. Xiao Yan bangkit dan membungkukkan tangannya dengan rendah hati kepada banyak orang kuat. Di antara 100 orang di sini, selain Xiao Yan dan 3 wanita dan beberapa pria kuat yang cukup muda, sisanya adalah orang parubaya atau tua dengan moral tinggi, jadi langkah Xiao Yan sangat penting. Etiket Xiao Yan telah membuat pembangkit tenaga listrik ini merasa baik tentang Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan dikabarkan berselingkuh dengan kerajaan malaikat. Pria dengan kekuatan di tahap tengah dari 8 bintang Dewa Abadi tidak diragukan lagi akan menjadi fokus dari pertemuan ini. Aku ingin tahu apakah saudara Xiao Yan punya rencana. Saat Xiao Yan melompat ke tema pertama, seorang lelaki tua yang baik hati di ruang konferensi berkata sambil tersenyum, dan ada rasa bangga yang kuat dalam kata-katanya. Sekte Super Benua Douyun, monster tua Yun Fuseng dari Pavilion Yunlan, dan mendiang bintang 8 Dou Xian, tidak buruk. Xiao Yan mengangguk kepada lelaki tua itu, dan setelah beberapa saat, kata-kata itu juga memenuhi udara, tetapi tahap akhir dari bintang 8 Dou Xian ini tidak menimbulkan ancaman bagi Xiao Yan. 7 klan kuno telah menyetujui domain api tak berujung di belakang mereka untuk menjadi kekuatan dominan di benua Doudi. Sekarang pertemuan semacam ini secara alami diadakan untuk menyelesaikan beberapa kekuatan lain yang tidak puas. Namun, 7 klan kuno yang sekuat pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tidak banyak bicara. Menurut pendapat Xiao Yan, itu terlalu membenarkan diri sendiri. Meskipun saudara Xiao Yan memiliki hubungan dekat dengan negara malaikat, dia terlalu muda, jadi saya mengusulkan bahwa acara penting semacam ini harus dilakukan dengan pemungutan suara. Selanjutnya, di antara 7 klan kuno, apakah mereka 7 patriark atau tetua tertinggi dari klan masing-masing, mereka mungkin lebih berwibawa daripada Broter Xiao Yan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, saya harap saudara Xiao Yan tidak akan salah paham. Di akhir kalimat, Yun Fuseng dengan cepat mengubah mulutnya untuk menjelaskan. Mendengar ini, 100 orang buru-buru melihatnya. Di hadapan ejekan dan keraguan orang ini, Xiao Yan tersenyum dengan tenang, tahta suci telah dilenyapkan oleh kami, dan bayangan kekuasaan Dou di benua selama ribuan tahun di tahta suci telah sepenuhnya menghilang. Tetapi karena sifat khusus benua Doudi dan kepergian tahta suci, harus ada kekuatan yang kuat untuk berdiri, jika tidak, sebidang tanah besar ini akan diserbu oleh benua lain di dunia manusia. Adapun pertemuan seperti itu hari ini, tujuannya juga jelas. 7 klan kuno telah setuju dengan pendekatan saya. Generasi muda menghormati bahwa Anda semua di sini adalah yang lebih tua, jadi saya berani menyebutkannya. Apa? Hati Yun Fuseng tenggelam dan bertanya. Hari ini adalah hari ketika wilayah api tak berujung saya menjadi penguasa baru benua Doudi. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat mengambil tindakan terhadap saya. Jika aku kalah dari siapapun di sini, Xiao Yan akan diam tentang masalah ini. Tentu saja, jika kamu masih tidak setuju setelah itu, maka junior ini tidak punya pilihan selain memaksa seluruh sektemu keluar dari benua Doudi. Mata Xiao Yan menjadi dalam, dan dia menatap Yun Fuseng dengan ganas, yang membuatnya memiliki jantung berdebar yang sangat menakutkan. Orang ini, mendengar suara arogan Xiao Yan, mata banyak orang kuat yang hadir menjadi dingin dan berbisik. Hehe, jangan khawatir. Xiao Yan berarti menyatukan semua kekuatan dari seluruh benua Doudi kita di bawah komando wilayah api tak berujung untuk membentuk kekuatan transendental sejati. Semua orang di sini juga menikmati berbagi sumber daya dari wilayah api tak berujung,
saling membantu ketika dalam kesulitan, dan wilayah api tak berujung tidak akan mengganggu kediaman sekte dan urusan internal Anda. Tentu saja, jika Anda tidak setuju, saya khawatir Anda hanya dapat menggunakan paksaan. Silakan tinggalkan benua Doudi. Lagi pula, setelah hari ini, benua ini akan menggunakan wilayah api tak berujung sebagai satu-satunya kekuatan propaganda eksternal. Pada saat yang sama, Gu Yuan dan kepala klan kuno lainnya di belakang Xiao Yan berdiri dengan lembut dan tertawa bersama. Jika itu masalahnya, maka itu di bawah komando wilayah api tak berujung. 7 klan kuno, biarkan kamu dikirim oleh domain api tanpa akhir. 4 gajah, bergabunglah bersama. Petik 2 petik 2. Melihat 7 klan kuno memimpin, dan pembangkit tenaga listrik di belakang mereka menimbangnya, tidak ada banyak keraguan, pembangkit tenaga listrik menyatakan pendapat mereka dan setuju dengan tema pertemuan ini. Membentuk kekuatan adalah masalah yang akan segera terjadi, tetapi yang paling mereka khawatirkan adalah bahwa wilayah api tak berujung akan ikut campur dalam urusan internal sekte mereka. Dengan pernyataan Xiao Yan, mereka juga lega untuk bergabung. Tiba-tiba, pertemuan ini tanpa diduga berjalan lancar. Bahkan jika ada kekhawatiran beberapa sekte, mereka diselesaikan dengan rapi setelah jeda. Dengan suntikan kekuatan orang-orang ini, pengembangan wilayah api tak berujung akan tumbuh secara eksponensial. Saya khawatir bahwa dalam waktu dekat, kekuatan wilayah api tak berujung akan mendekati tahta suci, atau bahkan melampaui tahta suci. Setelah penyatuan wilayah api tanpa akhir, kesatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari seluruh benua Doudi, pembagian sumber daya di antara 4 benua, kekuatan dan sumber daya dari 3 benua lainnya, juga dengan cepat mengejar benua Douyun. Di masa lalu, karena tahta suci dan benua Douyun, sumber dayanya relatif terkonsentrasi, dan 3 benua lainnya lebih tandus daripada yang lain. Sekarang, di bawah kekuasaan wilayah api tanpa akhir, sumber daya dari 4 benua adalah samar-samar didistribusikan secara merata. Ini adalah pembangunan beberapa saluran ruang. Apakah itu digunakan untuk mendukung penyelamatan atau transmisi informasi sumber daya, telah menjadi sangat makmur dan sederhana. Nama Xiao Yan, pemilik wilayah api tak berujung, telah menjadi nama rumah tangga di benua Doudi. Lagi pula, setelah penyatuan ini, semua pasukan telah menerima sumber daya dan bantuan dari wilayah api tak berujung, jadi mereka memiliki pendapat yang tinggi. Sumber daya ini diambil dari ras kuno, tetapi mereka juga menikmatinya. Lagi pula, alasan mengapa pohon besar bagus untuk menikmati keteduhan, orang-orang tua ini secara alami sangat jelas. Saat ini, yang paling banyak dibicarakan adalah 3 gundik di wilayah api tak berujung, karena setelah penyatuan benua Doudi, wilayah api tak berujung dikerjakan oleh 3 gundik sepanjang hari, terlepas dari kekuatan mereka, penampilan atau bentuk, memiliki memenangkan rasa hormat dari banyak orang. Sebaliknya, pemilik domain Xiao Yan telah menguap seperti dunia manusia, dan tidak muncul di domain api tanpa akhir. Adapun banyak harta di tahta suci, mereka dibawa pergi dari sini oleh Miller dan Liu Qing setelah bencana tahta suci. Keduanya tidak memiliki wajah untuk melihat Xiao Yan. Di daerah terlarang suku obat, ini adalah lembah yang penuh dengan hijau zamrud. Di lembah, aroma burung dan bunga, satu demi satu, penuh dengan nafas kehidupan yang kaya dan kaya, berlama-lama. Xiao Yan perlahan menutup matanya dan beristirahat di tengah lembah di dataran tinggi yang sedikit terangkat. Ketika dia menelan dan menghirup, kekuatan jiwa yang agak misterius tersapu, yang tampak agak misterius. Di sampingnya, seorang lelaki tua kuno duduk dengan tenang. Yao Tianmo, penatua tertinggi klan obat, adalah apoteker pemurnian peringkat 8. Yah, pengkondisian napas hampir selesai. Selain kekuatan jiwa yang telah Anda masuki ke alam transformasi Void, Anda sekarang dapat langsung menyerang apoteker suci kelas 8. Yao Tianmo memandang Xiao Yan dengan kagum dan tersenyum penuh kasih. Dalam 10 hari setelah pertemuan, setelah Xiao Yan menenangkan ketiga wanita itu, dia menyerahkan banyak masalah wilayah api tak berujung kepada ketiga wanita itu. Sebaliknya, dia bergabung dengan klan Yao dan berkonsentrasi mendengarkan Yao Tianmo. Dengan bimbingan, bersiaplah untuk mewujudkan jalanmu sendiri ke kelas 8 Ordo Suci. Dalam 10 hari, Yao Tianmo telah menjelaskan semuanya kepada dirinya sendiri secara rinci, dan sekarang dia memiliki cukup banyak pengalaman, beberapa kekuatan telah kembali ke postur puncaknya, dan Yao Tianmo ada di sisinya, yang secara alami merupakan waktu yang tepat untuk berdampak. Apoteker peringkat 8 bukan lagi apoteker biasa, tetapi sebanding dengan 1.
Bahkan dengan bahan obat berkualitas rendah, kami dapat memperbaiki ramuan asli di tangan kami, tetapi proses yang rumit membuat banyak apoteker putus asa. Bahan obat yang berharga secara alami merupakan prasyarat terbaik untuk menyempurnakan pil suci. Pada saat terobosan, Anda harus menggunakan kekuatan jiwa Anda sendiri untuk memahami langit dan bumi, dan menangkap napas halus jiwa suci antara langit dan bumi. Hanya setelah melewati kesusahan guntur Anda dapat sepenuhnya melepaskan diri dari pangkat suci. Sebelum terobosan, bahkan jika kamu berbakat, kamu tidak dapat memperbaiki pil suci tanpa menggunakan metode pinjaman apapun. Yao Tianmo tertawa. Yah, juniornya tahu. Xiao Yan mengangguk. Pil obat yang telah disempurnakannya telah diberikan kepada Cailin, tetapi Xiao Yan tahu bahwa keberhasilan pemurnian dalam upacara klan obat itu adalah suatu kebetulan, sangat sulit untuk berhasil. Kurang dari peringkat ke-8 Ordo Suci, tidak mungkin untuk memperbaiki pil suci. Silakan, saya akan melindungi hukum untuk Anda. Yao Tianmo melambaikan tangannya, dan energi hijau kental itu seperti cairan, benar-benar menyegel lembah area terlarang keluarga Yao. Wong Bas. Dalam sekejap, Xiao Yan menutup matanya, dan istana spiritual di tubuhnya tiba-tiba menggeliat. Energi jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Kekuatan jiwa yang kuat membuat seluruh lembah sedikit bergetar, dan tanah bergetar dan pegunungan bergetar, yang cukup mengejutkan. Ini benar-benar monster kecil yang keluar masuk. Sepertinya keturunan keluarga Xiao sangat menakutkan. Sangat disayangkan pada awalnya. Banyak tetua di klan yang bertele-tele, jadi mereka tidak mengikuti klan Xiao di seluruh dunia. Bahkan jika benua Doudi adalah benua peringkat teratas di dunia manusia, bagaimanapun juga itu bukanlah yang teratas. Sai. Melihat Xiao Yan seperti ini, Yao Tianmo tersenyum tak berdaya, suaranya penuh perubahan. Wah, dengan bimbingan Yao Tianmo, terobosan Xiao Yan ke peringkat ke-8 Ordo Suci hanyalah masalah biasa. Di sisi lain, di Gunung Xuanling, base camp wilayah api tak berujung, Xiao Zifan, Mu Feng dan yang lainnya duduk di sini dengan tenang, menangani banyak hal untuk wilayah api tak berujung, tetapi orang-orang ini jelas disembunyikan oleh wilayah api tak berujung, dan mereka tidak akan menunjukkannya dengan mudah. Jika tidak, keturunan Xiao Zifan dan keturunan klan Xiao, serta api-api suci Luo Menglan, dapat menyebabkan banyak masalah. Tetapi saya harus mengatakan bahwa 36 api suci yang sangat berharga di dunia 1000 besar mungkin mendekati 10, yang sangat menakutkan. Seluruh benua Doudi dalam cuaca yang baik, dan negara ini damai dan damai. Douyun kontinen Sol klan Sol Realem di kejauhan. Berdengung. Kepala klan jiwa, Hun Tianhao, ditempatkan di sini. Para penjaga dijaga ketat di sini. Kekosongan di rumah bagian dalam sedikit menggeliat, dan sosok Hun Tianhao muncul. Bagaimanapun juga itu bukan hal yang buruk. Hun Tianhao baru saja kembali ke stasiunnya, melihat sekeliling, dan berulang kali memeriksa bahwa tidak ada aura mencurigakan di rumahnya, dengan lambaian tangannya, penghalang hantu yang suram benar-benar menyelimuti rumah. Setelah melakukan semua ini, Hun Tianhao hanya menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba 4 tubuh sedingin es muncul di tanah. Di atas 4 tubuh es, sudah tidak ada suhu vital, tetapi tidak sulit untuk mengetahui bahwa fluktuasi pada tubuh mereka tidak buruk, tidak hanya memiliki kekuatan Dewa Pertarungan Bintang 8, tetapi bahkan satu orang telah mencapai kekuatan reinkarnasi, dan jika para tetua dari ras kuno ada di sini, mereka akan menemukan identitas mereka. 4 penguasa benua Doudi. Orang itu, Kaisar Surgawi, mungkin terlalu sibuk dengan klan jahat ekstrateritorial sekarang, jadi dia tidak punya waktu untuk mengatur hal-hal ini. Aku benar-benar bersedia mengirim penjaga dari 4 pesawat di benua Doudi. Saat berbicara, api putih susu perlahan muncul dari ujung jarinya, dan kemudian dengan mudah melilit ke 4 mayat. Pada saat itu, kekosongan meledak terbuka, dan kekuatan mengerikan tersapu, sangat misterius. Api putih susu baru saja menyentuh mayat, dan ke-4 mayat itu segera menguap dan menghilang. Bahkan mayat pembangkit tenaga reinkarnasi menghilang dalam sekejap. Api putih susu memiliki aura samar dewa yang naik, dan napas semacam itu membuat orang merasa mati lemas, jelas bukan reinkarnasi. Tidak, kekuatan Xiao Yan masih belum bisa menyentuh puncak dunia ini. Sepertinya aku perlu memberi tekanan padanya. Haha, membunuh 4 orang sesuka hati, senyum aneh muncul di sudut mulut Hun Tianhao. Aura suram tidak sebanding dengan api putih susu, tetapi kekuatan semacam ini,
bahkan seorang kaisar iblis, mungkin tidak akan dapat mendeteksinya. Hari ketika klan Xiao muncul, saat bencana besar terjadi. Percepat, suara elegan dan percaya diri turun sedikit, dan sunyi di sini, tetapi nyala api putih susu yang berkedip-kedip di tubuh pria ini mungkin memiliki asal yang luar biasa. Waktu Januari berlalu dengan tenang, selama periode ini, pengembangan Endless Fire Territory dapat dikatakan meningkat secara eksponensial. Istana Ibu Wilayah Api tak berujung. Hari ini, masih belum ada berita dari Sukun Senior. Dilihat dari giok jiwa, hidup seharusnya baik-baik saja, tetapi jejak spesifiknya adalah Xiao Yan duduk di meja di atas aula dan bergumam. Setelah diam-diam menerobos alkemis peringkat suci di klan obat, dia diam-diam kembali ke domain api tanpa akhir. 3 gadis hari ini telah membentuk garis pertempuran yang sama, dan pikiran serta pikiran mereka mungkin hampir menyatu. Suner melahap pil Phoenix Nirvana, dan kekuatan di tubuhnya secara samar-samar terkait dengan keluarga Phoenix. Dengan kekuatan segel reinkarnasi, kekuatannya sudah meningkat pesat, dan hanya masalah waktu sebelum dia melangkah ke reinkarnasi selanjutnya. Karena Phoenix Nirvana karena pandan, saya takut bahwa saya harus pergi ke Phoenix Clan di masa depan. Adapun Cailin, itu melahap pil transformasi jiwa surgawi, mempercepat fusi kekuatan darah 10 warna di dalam tubuh. Setelah fusi, pusat dunia iblis harus dikunjungi, tetapi jelas masih ada jarak dari waktu itu. Adapun Mu Yingying, mengandalkan Fen Jue dan 2 jenis api suci, ditambah banyak manfaat dari api sucinya yang mengubahnya menjadi manusia, kultivasinya juga ribuan mil jauhnya, yang cukup mengejutkan. Sukun Senior harus berhubungan dengan klan naga. Suner mengangguk manis, dan dengan kekuatan segel reinkarnasi, dia samar-samar mengetahui sesuatu yang samar. Selanjutnya, kirim seseorang untuk menyelidiki peri api, klan Phoenix dan klan naga di dunia 1000 besar. Segera, ketika saya menerobos reinkarnasi, saya mungkin pergi ke dunia bawah. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Reinkarnasi, tapi reinkarnasi cukup sulit. Tanpa keberuntungan dan kesempatan besar, saya takut. Dan tingkat bahaya dunia bawah, sampai batas tertentu, jauh melebihi tempat manapun di dunia. Suner mau tak mau menggelengkan kepalanya, ekspresinya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, aku punya tindakan pencegahan sendiri. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, lagi pula, dia memiliki kekuatan iblis dan tanda klan-klan Xiao. Dengan ditemani Feng Waner dan Xiao Zifan, dia bisa pergi ke dunia bawah untuk menemukan jejak Xiao yang menghilang, klan. Di tahun lain, pertemuan pesawat sekali dalam 100 tahun di dunia 1000 besar akan diadakan di ruang hampa. Pada saat itu, mungkin ada jejak bahan obat yang Anda butuhkan ketiga di api suci. Daftar. Adapun hal-hal lain, saya akan mengirim orang khusus untuk menanyakan informasinya. Begitu ada berita, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Kailin mengangguk dan berkata, dia tahu bahwa Xiao Yan sekarang memiliki beban yang lebih berat di pundaknya daripada ketika dia berada di benua Doki. Setelah istirahat, suasana di sini tiba-tiba menjadi harmonis. Ketiga wanita itu mendiskusikan beberapa rahasia kecil, tetapi hanya Xiao Yan yang mengesampingkannya. Petik 2. Mendengarkan rahasia kecil yang sedang dibahas oleh ketiga wanita itu, dan benar-benar mengabaikan dirinya sendiri, Xiao Yan tidak bisa tidak memiliki garis hitam di seluruh kepalanya. Tampaknya revolusi belum berhasil, dan kawan-kawan masih perlu bekerja keras. Tuan Domain, 3 Nyonya. Sol Tianhao, pemimpin jiwa dari klan jiwa, meminta untuk menemuinya di aula. Sepertinya ada sesuatu yang penting. Setelah beberapa saat, pintu aula utama didorong terbuka, dan Mu Feng masuk dan berkata sambil tersenyum. Jiwa Tianhao. Mendengar ini, wajah Xiao Yan tercengang, tetapi klan jiwa memiliki reputasi yang cukup baik di antara ras kuno dan bahkan benua Douyun. Klan jiwa dan istana jiwa di sini adalah 2 ekstrim, tidak seperti konspirasi benua Doki. Pergilah. Setelah itu, mereka berlima berjalan menuju aula bersama. Lord of the Domain belum terlihat selama sebulan. Tampaknya menjadi sedikit misterius lagi. Meskipun wajah lembut Hun Tianhao memiliki makna suram dari waktu ke waktu, tidak ada banyak keanehan secara keseluruhan. Hanya kebetulan aku menerobos apoteker suci. Mengenai masalah ini, Xiao Yan tidak siap untuk menyembunyikannya,
Mereka berdua saling memandang dan mengatakan bahwa itu akan menjadi pilihan yang baik untuk menyebarkan masalah ini melalui Hun Tianhao dan meningkatkan kohesi wilayah api tak berujung. Prestise yang dimiliki oleh apoteker suci kelas 8 sebanding dengan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi. Selamat. Selanjutnya, saya berharap teknik pemurnian obat Master Domain sukses pertama. Tapi ada satu hal, saya khawatir saya harus melaporkan kepada pemilik domain sesegera mungkin, tolong buat keputusan awal. Ekspresi Hun Tianhao terkejut dan gembira pada awalnya, tetapi kemudian tiba-tiba menjadi bermartabat dan berkata dengan tegas. Apa masalahnya? Melihat ekspresi serius Hun Tianhao, Xiao Yan mau tidak mau bertanya. Tuan Domain Master harus tahu bahwa klan jiwa kita mengendalikan jaringan intelijen paling lengkap di seluruh benua Doudi. Awalnya, saya akan menyerahkan semua informasi kepada manajemen domain api tak berujung ketika saya datang ke sini kali ini, tetapi di tengah perjalanan, saya menemukan hal yang agak aneh. Jiwa Tianhao berkata pada dirinya sendiri. Oh, hal yang aneh. Jiwa senior, tapi itu tidak masalah. Xiao Yan menjadi sedikit penasaran saat mendengar ini. Tuanku, itu seharusnya berasal dari asal ras kuno kita, benua Douqi, dan dipromosikan dengan kekuatan yang luar biasa. Kan? Jiwa Tianhao bergumam. Ya, setelah Hun Tianhao selesai berbicara, Xiao Yan dan ketiga putrinya memandangnya bersama-sama. Hanya ada beberapa orang yang tahu tentang masalah ini, dan mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang pria ini. Menurut informasi yang saya kumpulkan, ras jahat di luar wilayah mengincar harimau, dan pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia kelelahan, menghadapi serangan tentatif dari ras jahat di luar wilayah yang muncul dari seluruh penjuru dunia, jadi mereka juga akan mengabaikan beberapa tempat. Orang-orang kuat dari klan saya yang menjaga tepi pesawat menerima sedikit telepon tentang benua Douqi tadi malam. Panggilan itu sepertinya merupakan sinyal mara bahaya. Suara Sol Tianhao jatuh, dan suasana di aula langsung menjadi beku. Sinyal mara bahaya benua Douqi. Jiwa senior, apakah ada cara bagiku untuk melangkah ke benua Douqi? Ketika Xiao Yan mendengar ini, nada suaranya tiba-tiba menjadi berat. Saluran ruang angkasa yang menghubungkan benua Douqi ke bidang atas telah dihancurkan, dan sekarang kita hanya dapat membangun kembali saluran ruang angkasa baru. Bahkan jika ada pembangkit tenaga reinkarnasi di wilayah api tak berujung kita, itu diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Dan karena keterbatasan pesawat, mereka yang berada di atas Doudi hanya bisa melangkah ke benua Douqi selama 10 hari, dan mereka akan diperas, dan level reinkarnasi tidak bisa turun. Tentu saja, ada juga beberapa artefak abadi langka yang dapat mengabaikan aturan dan melangkah ke benua Douqi dengan kekuatan reinkarnasi. Sayang sekali hal seperti itu terlalu sulit ditemukan. Jika Anda ingin melanggar aturan, saya khawatir Anda harus melewati siklus dan menjadi makhluk tertinggi. Kita dapat mengumpulkan kekuatan wilayah api tak berujung untuk bersama-sama membangun saluran luar angkasa, dan itu akan memakan waktu 5 hari. Tapi dalam hal itu, hanya pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya lebih rendah dari Douxian Perfection Powerhouse bintang 8 yang bisa masuk. Benua Douqi dan sentuh benua Douqi. Bahkan bukan reinkarnasi. Lakukan, kami secara pribadi akan kembali ke benua Douqi dalam 5 hari. Suara Xiao Yan jatuh, dan seluruh aula menjadi sunyi. Bawahanku akan segera melakukannya. Setelah Hun Tianhao selesai berbicara, dia juga pergi dengan gugup. Aneh, nafas jiwa Tianhao ini selalu membuatku terpana. Bersiaplah, kembali ke benua Douqi dalam 5 hari. Xiao Yan berkata kepada dua wanita di sampingnya. Ya, aku tidak tahu seperti apa Xiao Xiao dan Xiao Lin sekarang. Saat mereka berbicara, mata Suner dan Cailin melembut, dan bahkan tinju giok mereka sedikit mengepal, kekhawatiran yang tak terlukiskan memenuhi udara. Sudah beberapa dekade sejak 5 kaisar memecahkan langit, dan sekarang mereka akhirnya dapat kembali ke benua Douqi dan membiarkan cinta ibu di hati kedua nyonya ini membanjiri. 5 hari kemudian, saya akhirnya bisa kembali ke benua Douqi, melihat mantan pasangan saya, dan mantan anak dan keturunan saya. Untuk sementara, pikiran saya dalam beberapa hari terakhir menjadi tegang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.